Halo Yancy Lovers, hari ini Yancy Homemade mau share salah satu jajanan Korea yang lagi ngehits, yaitu Sweet Potato Korean Bread. Ayo kita simak dulu cara pembuatannya. Pertama kita siapkan 400 gram ubi jalar, kita kupas kulitnya lalu kita rendam di dalam air ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ubi jalar yang oranye ataupun yang ungu ya teman-teman. Tetapi untuk rasa akan lebih manis yang oranye. Untuk yang ungu akan terasa lebih kering dan serat. Setelah itu kita potong-potong ya ubi jalarnya menjadi potongan yang lebih kecil. Setelah itu kita kukus hingga ubi jalarnya matang ya teman-teman. Setelah ubi jalarnya matang, lalu kita angkat dan keluarkan, lalu kita segera lumatkan ya teman-teman. Usahakan ubi jalarnya kita lumatkan selagi masih panas. Setelah ubi jalarnya lumat, lalu kita masukkan 1 sendok penuh mayones ya teman-teman. 40 gram butter dan sedikit garam. Lalu kita aduk hingga merata ya teman-teman. Nah, kira-kira teksturnya akan menjadi seperti begini ya. Teman-teman, saya juga mencoba membuat yang ubi ungu ya. Ubi ungunya juga dilumatkan selagi masih panas ya. Teman-teman, untuk ubi ungu teksturnya akan lebih kering ya dan gersang dibandingkan dengan ubi oranye. Teman-teman, untuk yang ubi ungu saya hanya membuat setengah porsi, jadi takarannya saya kurangi setengah ya. Teman-teman, karena tekstur ubi ungu lebih kering dan gersang, kita bisa menambahkan 1 sendok teh mayones lagi ya, biar teksturnya lebih lembab dan tidak seret. Setelah itu kita akan membuat adonan kulitnya ya teman-teman. Kita siapkan 200 gram tepung tapioka di dalam wadah besar. Lalu kita masukkan 50 gram tepung ketan dan 45 gram tepung terigu. Satu butir telur segar, 45 gram minyak makan, 30 gram madu, 100 ml susu UHT yang kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk rata ya teman-teman. Kita menggunakan sendok terlebih dahulu. Lalu kita masukkan lagi sisa susu UHT-nya ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga rata dan semuanya tercampur. Nah, setelah adonannya menjadi begini, kita uleni pakai tangan ya teman-teman. Jangan lupa cuci bersih tangannya terlebih dahulu. Setelah semua adonannya tercampur, lalu kita masukkan 60 gram butter ya teman-teman.
Setelah memasukkan butter, adonannya akan terasa lebih berminyak dan lengket ya teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, kita ulenin terus ya. Kita uleni hingga semuanya tercampur ya teman-teman. Teman-teman, untuk adonan ini cukup kita perlu aduk hingga semuanya menyatu rata. Jangan sampai berlebihan ya kita menguleninya, karena akan mengakibatkan adonannya menjadi lengket. Nah, cukup sampai begini aja ya teman-teman kita uleninya. Setelah itu kita pindahkan adonannya ke dalam wadah tertutup ya teman-teman, atau kita boleh membungkusnya menggunakan sling wrap, lalu kita masukkan ke dalam kulkas dan istirahatkan selama 30 menit. Nah, selagi kita menunggu adonannya diistirahatkan terlebih dahulu, kita lanjut ke dalam pembungkusan isinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ambil ubi rambatnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya teman-teman, lalu kita isi dengan mozzarella. Teman-teman, untuk penggunaan mozzarellanya sesuai dengan selera kita ya. Teman-teman kalau mau di skip juga boleh ya. Kita bentuk ubi rambatnya sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Teman-teman kalau menginginkan ukuran lebih besar, teman-teman boleh membuatnya dengan ukuran yang lebih besar ya. Kita bentuk-bentuk hingga habis ya semua isiannya. Setelah itu kita keluarkan adonan rotinya ya teman-teman, atau adonan kulitnya. Lalu kita potong dan bagi-bagi sesuai dengan banyaknya isian yang telah kita buat. Adonannya kita pipihkan, lalu kita roll ya teman-teman menjadi adonan yang tipis. Kira-kira seperti begini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ubi rambat yang telah kita bentuk, lalu kita bungkus hingga semuanya tertutup rapi. Setelah itu kita siapkan taro powder atau sweet potato powder ya teman-teman. Di sini saya menggunakan dua varian ya teman-teman. Pertama, saya menggunakan bubuk taro yang warnanya lebih gelap. Teman-teman, saat menaburkan bubuk taronya, usahakan bubuk taronya harus banyak ya. Jangan lakukan seperti yang saya lakukan di video ini. Karena dengan cara begini, bubuk taro yang lengket ke adonan kulitnya akan merekat dan mengubah warna dari taro powdernya menjadi lebih gelap. Yang kedua, saya coba membuat dengan bubuk sweet potato yang warnanya lebih merah ya teman-teman. Teman-teman, saat kita ingin membaluri sweet potato powdernya, usahakan jumlahnya agak banyak ya. Jadi tidak perlu kita tekan-tekan seperti video pertama yang saya lakukan. Kita cukup menuangkannya aja ke atas permukaan rotinya.
Jadi warna dari sweet potato powdernya tidak akan berubah dan masih tetap bagus ya teman-teman. Setelah siap dibentuk dan ditaburi, kita susun-susun di atas loyang ya teman-teman. Setelah itu kita gunakan tusuk lidi untuk menusuk permukaan adonannya ya, biar lebih menyerupai dengan ubi rambat asli. Selain itu, saya juga membuat garisan-garisan halus seperti gini ya teman-teman, biar tampak seperti ubi jalar asli. Teman-teman, jangan lupa kita panaskan ovennya terlebih dahulu ya. Kita panaskan dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven dan kita panggang selama lebih kurang 15 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Teman-teman, nah Korean sweet potato bread kita sudah jadi. Bentuknya benar-benar mirip dengan ubi ungu aslinya ya. Teman-teman, Korean sweet potato bread ini rasanya lembut dan perpaduan antara sweet potato dan kejunya benar-benar mantap ya. Usahakan kita makan dan kita sajikan selagi masih panas-panas ya, rasanya akan lebih enak. Teman-teman, nah ini perbedaannya ya menggunakan taro powder dan sweet potato powder. Warnanya akan lebih gelap ya teman-teman jika menggunakan taro powder. Teman-teman juga dapat melihat kulit luarnya ya, taro powdernya seakan lengket dan tidak loose. Jadi pada saat kita menaburkan taro powder atau sweet potato powder, jangan sampai ditekan-tekan ya, nanti hasilnya bakal menjadi seperti ini. Tetapi rasanya masih tetap enak oh teman-teman. Teman-teman kalau suka dengan resep kita, jangan lupa coba di rumah ya. Dan jangan lupa di like, share, subscribe, comment, and turn on notification. Sampai jumpa dengan video kita berikutnya. Bye-bye.